Pemirsa, hingga kini dalam demonstrasi yang berujung ricuh belum juga terungkap. Tim investigasi independen didesak untuk dibentuk oleh pemerintah. Di sisi lain, 6 lembaga HAM sudah memulai investigasi dengan membentuk tim gabungan pencari fakta. Kita akan membahasnya bersama dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa sekaligus mantan Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif dan mantan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Dawanik. Selamat malam Pak Laude, Pak Taufan. Selamat malam Mbak. Baik, saya akan ke Pak Taufan dulu. Pak Taufan, 6 lembaga HAM bentuk tim pencari fakta. Harus mulai dari mana penyelidikan tim pencari fakta ini, Pak, untuk merangkai peristiwa rusuh pada akhir Agustus lalu? Ya, kalau pengalaman saya dulu ya, waktu menginvestigasi misalnya peristiwa 2019, kemudian juga Kanjuruhan dan beberapa kerusuhan lain yang terkait amok massa itu, ya memang kita mulai dari mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian mengaitkan satu fakta dengan fakta yang lain, baru kemudian nanti mengkonstruksikannya dalam satu temuan ya mengenai sebetulnya apa yang terjadi dan siapa yang melakukan tindakan tertentu, siapa yang menanggung resikonya dan yang lain-lain. Nantilah itu yang kemudian akan dibuat dalam bentuk laporan. Memang baru kali ini ya ada yang satu tim dibentuk oleh Komnas HAM bersama 5 lembaga yang lain. Tapi harus diingat bahwa Komnas HAM yang paling kuat di antara 6 itu karena punya wewenang untuk investigasi. Tapi sekuat-kuatnya Komnas HAM itu hasilnya adalah rekomendasi. Saya punya pengalaman tahun 2019 kerusuhan yang di Bawaslu itu. Ada 10 yang meninggal, ditembak jelas. Jadi korban itu adalah korban tembakan semuanya. 9 di Jakarta, 1 di Pontianak. Sampai hari ini nggak ditemukan pelakunya. Dan saya nggak melihat ada upaya yang serius untuk mencari siapa sebetulnya pelakunya. Sejalan setelah kemudian terjadi negosiasi politik ya, di antara 2 yang bersaing dalam Pilpres tahun 2019 itu, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, berapa kali pertemuan termasuk dengan Kapolri waktu itu, saya minta supaya ini diteruskan. Tapi ya tadi, wewenang Komnas HAM itu sampai pada tahap rekomendasi. Bandingkan dengan peristiwa Mei 1998. TGPF itu langsung di bawah arahan Presiden Habibie kan. Hasilnya kan kemudian dia diteruskan menjadi satu apa yang disebut sebagai pro justisia yang kemudian menghasilkan satu kesimpulan mengenai adanya pelanggaran HAM yang berat misalnya. Meskipun juga masih mentok di Kejaksaan Agung dan sampai sekarang belum ada yang diadili oleh peristiwa itu. Tapi setidak-tidaknya lebih maju kalau seandainya ada campur tangan dari Presiden dalam bentuk wewenang. Kasus Munir juga begitu. Ada yang diadili, ada yang dihukum. Meskipun banyak orang termasuk istri dari saudara Munir itu belum puas karena menurut dia ada pelaku-pelaku utama yang belum. Jadi kalau kita bandingkan itu ya jelas bahwa 6 lembaga ini meskipun digabung semua wewenangnya pasti akan di bawah Komnas HAM. Ya, kita pernah juga bersama Komnas Perempuan misalnya berdua saja menginvestigasi. Kan yang pakai nanti undang-undang yang mengatur mengenai wewenang pemantauan investigasi oleh Komnas HAM. Karena Komnas Perempuan, KPAI dan lain-lain itu nggak punya wewenang sampai dengan itu. Tapi tadi saya katakan sehebat-hebatnya wewenang Komnas HAM, dia hanya pada tahap rekomendasi. Oke, sampai hari ini banyak kasus-kasus yang belum soal sampai di rekomendasi tersebut artinya tidak ada kewenangan atau tidak ada kewajiban untuk melaksanakan karena tidak mengikat rekomendasi tersebut. Iya, secara moral mengikat pasti ya kan. Tetapi kan tidak ada, misalnya kalau tidak dijalankan apa sanksi hukumnya? Kan nggak ada. Okay. 136 orang mati di Kanjuruhan. Laporan Komnas HAM itu 200 halaman lebih. Detail sedetail-detailnya. Peristiwa demi peristiwa kami gambarkan. Siapa yang bertanggung jawab pada sekuen yang ini? Pada siapa yang bertanggung jawab ini? Siapa yang bertanggung jawab terhadap desain misalnya ya? Karena itu pasti pelibatan PHH itu kan ada yang mengeluarkan kebijakan. Tidak ada itu sampai sekarang sehingga keluarga-keluarga korban itu masih tetap kecewa dengan rekomendasi atau tidak lanjut dari rekomendasi. Atau bahasa kami itu biasanya kepatuhan terhadap rekomendasi. Jadi saya kira memang saya sangat mendukung ya. Apalagi ini juga disinggung. Belum pernah ini kejadian. Harus diingat, saya berkali-kali di wawancara media saya katakan belum pernah ada demonstrasi di Indonesia yang berujung kerusuhan. Kemudian kantor Komisi HAM Tinggi PBB itu berkomentar dan mengusulkan supaya dibentuk tim investigasi yang cepat dan komprehensif atau mereka. Belum pernah ada. Saya tanyakan ke Pak Laude artinya kita ini bersorot dunia. Baik, Pak Laude, soal tim
investigasi independen, apa yang akan berbeda secara kewenangan, penyelidikan, bahkan outputnya? Ya, sebenarnya yang diusulkan oleh Gerakan Nurani Bangsa itu, mengapa kita butuh tim investigasi independen itu dia sebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya berbeda dengan demo-demo yang lain. Demo yang ini tuh awalnya tidak diketahui. Bukan mahasiswa yang gerakan, bukan civil society yang gerakan, tiba-tiba ada demonstrasi yang tidak ada tuntutannya sama sekali. Nanti setelah itu baru ada. Jadi Gerakan Nasional Nurani Bangsa melihat bahwa sebenarnya ada yang mencetuskan yang di luar mahasiswa, di luar civil society group. Oleh karena itu, dan itu akhirnya terkonfirmasi beberapa kejadian. Misalnya aparat menangkap aparat seperti itu. Sehingga ini perlu misalnya ya, kalau misalnya ada misalnya TNI dan polisi yang di situ, ya maka kita butuh orang yang mempunyai jarak dengan yang apa namanya ya, yang dianggap ikut bagian di dalam situ, dalam peristiwa itu. Saya punya pengalaman menjadi tim misalnya Kanjuruhan. Saya menjadi TGPPF dan itu ditetapkan oleh Presiden untuk itu, dan kita mendapatkan, karena kita punya mandat dari Presiden, maka semua CCTV yang dimiliki oleh polisi kita ambil, kita bisa, dan sebagian kita sampaikan ke Komnas HAM. Aneh juga itu waktu itu pada Komnas HAM nggak diberikan itu awalnya itu CCTV yang lengkap seperti itu, tapi kepada tim investigasi dari Kanjuruhan itu kami diberikan karena memang kayak seperti perintah Presiden. Sayangnya memang tindak lanjutnya itu hanya mengcapture anak-anak yang menembakkan itu, polisi yang itu, tetapi yang memerintahkan yang dari atas sebenarnya termasuk apa namanya gas air mata yang sudah expire itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pimpinan yang tertinggi. Tapi itu kita bisa menemukan dan ada laporan yang bisa dipelajari. Oleh karena itu, Gerakan Nurani Bangsa itu juga berharap bahwa demo yang mengakibatkan korban yang banyak ini dan penangkapan-penangkapan yang sekarang itu menurut, dan itu kami tulis dalam surat kami kepada Kepala Negara, adalah sekitar 500-an orang yang seperti itu. Bahkan ada banyak anak-anak yang tidak mengerti sama sekali. Sehingga pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sehingga ada yang hanya ikut-ikutan seperti itu, dan bahkan ada mahasiswa misalnya di Bandung yang meninggal. Dia tidak ikut demo seperti itu, tapi diinjak-injak misalnya sampai rusuknya patah dan limpahnya rusak, dan bahkan diajak untuk tidak perlu otopsi dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi karena ada keterlibatan aparat, maka seharusnya memang tidak bisa hanya diserahkan hanya kepada aparat. Menurut saya seperti yang dikatakan oleh Prof. Yusril tadi seperti itu. Lalu siapa yang nanti akan ada di tim investigasi independen? Apakah termasuk juga dari Gerakan Nurani Bangsa ada di dalamnya? Dan kami tidak mengusulkan nama ya. Kami kan itu orang-orang tua ya, orang-orang tua yang sudah sepuh seperti itu. Jadi Gerakan Nurani Bangsa hanya menyampaikan rintihan beberapa masyarakat. Siapa orangnya kami tidak tentukan. Mungkin teman-teman yang seperti Pak Taufan Damanik yang pernah di Komnas HAM dan beberapa orang yang lain yang mempunyai keindependenan dalam maksudnya tidak terlalu dekat dengan kedua yang berselisih itu, seperti itu yang kira-kira bisa dianggap mewakili korban. Karena masyarakat kan maksudnya ada keadilan bagi korban ini, seperti itu. Jadi siapa saja yang dianggap layak oleh Presiden. Baik, jadi yang akan menentukan adalah Presiden ya, Pak Laude, karena kan ini masih menunggu juga dari keputusan Presiden, betul begitu ya? Ya, demikian. Oke, Pak Taufan, bagaimana supaya tidak ada
tumpang tindih antara tim investigasi independen dengan tim pencari fakta? Ya, yang sepanjang saya tahu ya, kalau Komnas HAM dia lebih ke aspek hak asasi manusianya. Tidak sampai jauh misalnya mencari siapa yang melakukan apa misalnya, tidak sampai itu karena wewenangnya terbatas. Kan? Tidak punya hak juga atau wewenang untuk memanggil paksa atau menyita misalnya. Beda dengan seandainya dibentuk TGPF yang memang SK Presiden. Karena itu dia kemudian memiliki kewenangan eksekutorial misalnya. Jadi ada wewenang-wewenang yang itu biarkanlah dikerjakan sekarang oleh teman-teman kita dari Komnas HAM dan 5 lembaga hak asasi yang lain. Sangat bagus saya kira karena ini belum pernah terjadi ya. Yang pernah itu hanya Komnas HAM dengan Komnas Perempuan berdua, tapi 6 itu belum pernah. Jadi saya kira ini akan lebih komprehensif. Tapi ada aspek-aspek lain yang termasuk tadi ya. Ada apa sebetulnya di balik konflik ini atau kerusuhan ini? Siapa mainkan apa? Kalau saya mengusulkan, bahkan perlu dilacak sebetulnya, karena pola-polanya ada kemiripan. Bahkan dari tahun 98 misalnya kan, terjadi penjarahan, pembakaran, mengajak orang untuk melakukan kerusuhan di beberapa tempat. 2019 juga begitu. Tiba-tiba ada daerah yang tadinya nggak ada demonstrasi, itu juga terjadi tuh perusakan terhadap kantor polisi misalnya, atau perusakan terhadap tempat-tempat ruko ya. Nah, jadi usaha untuk melebarkan itu. Jadi pola-polanya ada. Dan orang-orang yang menggerakkan itu kurang lebih juga ada kemiripan-kemiripan. Seperti juga waktu demonstrasi revisi Undang-Undang KPK misalnya, Omnibus Law itu juga begitu. Tiba-tiba ada orang yang pakai penutup kepala, penutup wajah misalnya, itu membakar halte-halte. Ya, yang jelas bukan dari demonstran. Pola-pola itu ada. Jadi saya kira ini sekaligus juga peluang bagi kita untuk membuka semua peristiwa-peristiwa yang selama ini terjadi di depan mata kita. Setiap ada demonstrasi mahasiswa, buruh, masyarakat sipil, selalu setelah mereka selesai itu kemudian terjadi kerusuhan. Saya selama 5 tahun Komnas HAM dulu itu seringkali tidak laporan. Setelah jam 5 misalnya mahasiswa udah pulang ke kampus masing-masing, tiba-tiba di atas jam 6. Sama dulu dengan 2019 kan, itu kan setelah mereka sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah di depan Bawaslu kira-kira jam 9. Tapi kemudian jam 10, jam setengah 11, jam 11 malam itu datang ribuan orang yang berbeda dengan yang tadi berdemonstrasi. Dan ini yang mulai melakukan kerusuhan-kerusuhan. Dan tidak bisa diatasi oleh aparat, karena memang ada elemen-elemen yang memiliki kecakapan dalam melakukan kerusuhan itu. Sangat canggih mereka, termasuk bisa mengambil senjata-senjata dari aparat misalnya, bisa mengenali di mana CCTV sehingga dia menghindar dari pantauan CCTV itu, sehingga yang kelihatan cuma kepala belakangnya. Kan itu orang-orang terlatih. Dan kalau lihat dari momen demi momen kerusuhan itu berarti ada pola, dan saya kira itu tetap dilakukan oleh kelompok-kelompok yang kurang lebih sama. Jadi ini kesempatan juga buat Presiden Prabowo untuk membuka ya peristiwa-peristiwa lama yang pasti orangnya itu masih ada di dalam peristiwa kerusuhan yang barusan ini terjadi. Ini tidak bisa kita biarkan. Ya. Oke, silakan Pak Laude. Misalnya tadi Pak Taufan tadi kan bilang, misalnya bukan kerusuhan ya, misalnya demo KUHP dengan waktu itu kan sama itu KUHP dengan Undang-Undang KPK dalam waktu yang bersamaan. Itu jelas yang mulai awalnya itu ada tuntutan masyarakat, mahasiswa, terus ada ditumpangi oleh orang. Yang ini agak beda. Ada demo dulu, ini siapa, tuntutannya nggak jelas, nanti hari kedua, hari ketiga baru masih ikut bergerak seperti itu. Jadi makanya ini karena dia unik, menurut kami ini perlu dilihat apa betul ini aspirasi mahasiswa awal, walaupun memang ada mahasiswa itu sangat protes dengan perilaku parlemen dan sebagian pemerintah, tetapi pencetus demo awalnya itu agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik. Oke, Pak Laude, tapi selalu saja ada jaminan? Oke, saya ke Pak Laude ya. Demonstrasi selesai. Oke, Pak Laude, apakah ada jaminan bahwa tim investigasi independen mampu mengungkap seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yusril, sesuatu di luar jangkauan polisi, yaitu dalang bahkan penyandang dana di balik kerusuhan Agustus lalu? Karena tadi berdasarkan keterangan Pak Taufan dan juga Pak Laude ada pola-pola yang mirip. Singkat saja ya, Pak Laude. Jadi
kami tentunya tidak bisa tergantung kewenangan yang diberikan dalam Kepres. Menurut saya contoh untuk peristiwa Kanjuruhan, itu menurut saya karena Kepresnya sangat kuat sehingga kita bisa memberikan rekomendasi yang sangat tebal dan jelas. Termasuk misalnya mengapa TGPF waktu itu meminta untuk Ketua PSSI harus mundur. Karena kami lihat itu ada rentetan seperti itu. Yang ketiga, yang kurang agak masuk akal sebenarnya adalah menyalahkan pihak luar negeri itu dan penyandang dana dan lain-lain. Saya pikir itu negara yang mengeluarkan itu isu pertama, bahwa ini adalah dari luar negeri. Terus terang sebagian kami di GNB tidak percaya itu isu dari luar negeri itu. Terus terang seperti itu. Jadi sebenarnya ya tergantung niatnya saja dan kewenangan yang diberikan oleh Presiden kalau seandainya nanti dibentuk tim investigasi independen. Terakhir singkat ditanggapi Pak Taufan terkait dengan tergantung pada seberapa kuat kewenangan dan juga keputusan dari Presiden terkait dengan tim investigasi independen ini. Ya, yang paling penting setelah itu ya, selain tadi Kepresnya itu memberikan wewenang yang cukup sehingga bisa menyita, yang mengambil, ya, mengakses berbagai data-data. Yang paling pokok adalah kemauan Presiden untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh TGPF. Saya berharap ya di tangan Presiden Prabowo ini kali terakhir gitu. Tidak lagi setelah ini. Kalau ada demonstrasi kemudian ada orang yang datang merusuh setelah itu. Jadi kita berharap nanti akan datang mau demonstrasi 10.000 orang, 100.000 orang, itu sama dengan kejadian di negara-negara yang sudah maju hak asasinya dan demokrasinya. Demonstrasi itu bahkan sering seperti jadi tontonan buat orang-orang karena suasana yang menyenangkan. Saya pernah ikut demonstrasi 400.000 orang di Belanda. Nggak ada orang yang ketakutan, kita seperti menikmati hiburan Sabtu di situ ya. Ada musik-musik yang datang paling 400.000 orang. Pernah ada demonstrasi di London mengenai Irak misalnya, invasi terhadap Irak, juga dihadiri ratusan ribu orang. Tidak ada satupun kerusakan yang terjadi karena memang demonstrasi sudah menjadi bagian demokrasi dan sudah betul-betul dilindungi oleh aparat penegak hukum kita. Dan kesadaran dari masyarakat juga sudah tinggi. Jadi nggak ada itu tiba-tiba nanti pulang demonstran yang sesungguhnya, setelah itu datang perusuh itu. Sama seperti di Uluru, di KWP, KPK, dan kan mereka udah pulang semua, udah nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba terjadi kerusuhan itu. Dan tidak ditemukan, itu kan sesuatu yang menurut saya, kalau kita tetap tidak bisa mengatasi itu, maka akan terulang lagi. Akan terulang lagi terus-menerus. Dulu saya sampaikan tuh pada Pak Tito, saya bilang, Pak, tolong ini diselesaikan, Pak. Kalau enggak, nanti kita akan mengulang yang sama. 2019 itu ya. Tapi ya tadi, sepertinya kita lupakan karena sudah ada satu kesepakatan politik, kemudian redalah semua politik kita ya. Sudah nggak ada lagi yang pidato-pidato revolusi gitu. Tapi kan setelah itu kemudian terulang lagi hal-hal yang sama. Bahkan kadang-kadang demonstrasi yang tadi sebetulnya tidak ada yang terlalu serius. Saya bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh buruh misalnya sebelum hari H demonstrasi itu. Saya tanya, ada demonstrasi apa? Nggak ada, katanya ini hanya demonstrasi seperti biasanya menuntut hak-hak normatif. Jadi mereka juga nggak ada sesuatu yang sangat serius. Mungkin yang ojol ya, karena memang eksploitasi terhadap mereka agak lumayan serius. Mereka nanti akan menyuarakan yang lebih keras. Cuma begitu. Anak-anak mahasiswa dengan tuntutan tertentu juga kan sebenarnya nggak ada yang sangat emosional gitu. Kenapa tiba-tiba terjadi? Oke, kita nantikan keputusan Presiden ya, seberapa kuat kewenangan tim investigasi independen dan bagaimana hasil akhir betul-betul akan dipatuhi ya dari tim investigasi independen yang akan dibentuk. Kita nantikan bersama keputusan dari Presiden terkait dengan hal ini. Terima kasih Pak Laude M. Syarif dan juga Pak Ahmad Taufan Damanik sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.